Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita sudah tiba di pelajaran kita yang ketujuh dengan judul Satu Jenis. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Teman-teman, kisah tentang Yohanes Pembaptis tentu sudah sering kita dengar. Namun pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari kisah kehidupan daripada Yohanes Pembaptis. Firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa sebelum Yesus datang, sebelum Yesus tampil di dunia ini, maka ada seseorang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dan nubuatan itu tergenapi dengan tampilnya Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Dan Yohanes Pembaptis ini, dia adalah seseorang yang giat di dalam pekerjaan Tuhan, yang selalu mengabarkan, memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya di sini menuliskan bahwa ada suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, walaupun dia adalah seorang yang sudah dikenal oleh banyak orang, tetapi ia tetap rendah hati. Ia tetap sederhana di dalam kehidupannya. Yohanes, dia hanya memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanan yang dimakan oleh Yohanes adalah belalang dan matu hutan. Kemudian, oleh karena pemberitaan, oleh karena pekabaran yang disampaikan oleh Yohanes, maka datanglah kepadanya seluruh penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari daerah-daerah di sekitar Yordan. Dan mereka bukan hanya datang untuk mendengarkan pekabaran dari Yohanes Pembaptis, tetapi mereka mengaku dosanya, dan mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Sangat banyak orang yang merindukan agar dirinya boleh dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Oleh karena itu, Yohanes disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Tetapi ada juga orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang datang kepada Yohanes untuk minta dibaptis. Tetapi ketika Yohanes melihat ada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang datang kepadanya untuk meminta dibaptis, maka Yohanes berkata, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Ini merupakan suatu hal yang penting yang ditekankan oleh Yohanes. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatannya. Jangan sampai umat Tuhan ini bertobat tetapi tidak menghasilkan buahnya. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Selain Yohanes memperingatkan orang-orang Farisi agar mereka jangan menjadi orang-orang yang tidak berbuah, dan jangan mereka mengira bahwa mereka akan dibenarkan secara otomatis. Tetapi Yohanes juga mengatakan,
bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih besar, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yohanes sudah mengabarkan, Yohanes sudah memberitakan bahwa akan ada yang lebih besar, akan ada yang lebih berkuasa yang datang setelah Yohanes, yang akan membaptis umat-umat Tuhan dengan air dan dengan api. Bahkan Yohanes mengaku bahwa dirinya adalah lebih rendah daripada Tuhan. Bahkan melepas kasutnya pun Yohanes tidak layak. Meskipun Yohanes adalah orang yang besar yang dikatakan oleh Tuhan, tidak ada orang yang lebih besar yang ada di dunia ini selain daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes, dia merendahkan dirinya. Dia mengaku bahwa Tuhan adalah yang lebih besar daripadanya. Dia tidak memegahkan dirinya bahwa dialah orang yang besar, dialah orang yang terkenal, dialah orang yang berkuasa. Tetapi Tuhan adalah yang lebih besar daripadanya. Dan Tuhan adalah Allah yang akan menghakimi umat manusia, yang akan siap untuk membakar debu jerami itu ke dalam api yang tidak terpadamkan. Maka setelah Yohanes berkata demikian, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes berkata bahwa dia tidak layak. Bukan dialah yang seharusnya membaptiskan Yesus, tetapi Yesuslah yang seharusnya membaptiskan dia. Tetapi Yesus mengatakan bahwa akulah yang perlu dibaptis olehmu. Karena dengan demikian, maka kita akan menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan dengan hal seperti itu, maka Yohanes pun mengikutinya, menuruti perintah Yesus. Dan Yohanes membaptiskan Yesus di sungai Yordan. Dan setelah Yesus dibaptiskan, maka ada suatu hal yang luar biasa yang terjadi pada saat itu. Suatu suara dari langit yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi dan kepadanyalah aku berkenan. Dan juga Yohanes melihat bahwa ada Roh Allah turun di atas Yesus yang bentuknya seperti burung merpati. Nah teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini? Suatu kutipan mengatakan, sama seperti Tuhan menciptakan Yohanes Pembaptis untuk maksud yang suci, maka Dia juga menciptakan kita untuk maksud-maksudnya yang suci. Yohanes di dalam kehidupannya, dia dipersiapkan untuk menjadi hamba Allah. Dia dipersiapkan untuk menjadi alat-alat Tuhan dalam mengabarkan suatu kebenaran. Dan dia tidak pernah menajiskan dirinya. Dia tetap fokus pada tujuannya. Dari lahir hingga besar, kehidupannya, pekabarannya, dia hanya mempunyai satu tujuan, yaitu mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Maka hal yang sama juga Tuhan berikan kepada kita. Kita diciptakan oleh Tuhan juga untuk suatu maksud yang suci. Kita adalah satu jenis yang dikhususkan oleh Tuhan untuk dipersiapkan menjadi alat-alat Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27 mengatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Mungkin bagi pemikiran kita, kita ini adalah orang yang bodoh, kita ini adalah orang yang lemah, kita ini adalah orang yang tidak memiliki kemampuan. Tetapi kita telah dipilih Allah untuk melakukan hal yang besar bagi Tuhan, untuk menjadi alat-alat Tuhan, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan memberikan janji di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apabila kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, apabila kita menyerahkan diri kita, kehidupan kita, harta kita, kekayaan kita, kepintaran kita, maka kita akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus sudah turun ke dalam diri kita, dan kita akan menjadi saksi Tuhan di seluruh dunia ini. Teman-teman, mari kita bertanya di dalam diri kita masing-masing. Sudah adakah Roh Kudus di dalam diri saya? Sudahkah saya menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alat-alat Tuhan? Dan apabila kita menyerahkan kehidupan kita, kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka kita akan menjadi sama seperti Yohanes Pembaptis modern untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk mengabarkan di seluruh dunia ini tentang Tuhan atas kedatangannya yang kedua kali. Inilah video Sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini, dan kalau teman-teman menyukainya silahkan untuk di like videonya, dan yang belum subscribe saya ingatkan untuk di subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi pemberitahuan apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.